Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadah ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub hingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini, suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat di sana ada sesuatu yang luar biasa, bahwa pengajaran Tuhan Yesus tidak hanya di sana dikatakan orang takjub pengajarannya karena orang ini sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Berarti tanda bahwa pada saat Tuhan Yesus mengajar tidak hanya menghafalkan ayat-ayat, tidak hanya mengulang-ulang isi kitab suci, tetapi isinya adalah dia mewartakan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya itu, dan itu sesuai dengan kitab suci. Berarti tanda bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Dia sendiri sebagai Tuhan itu mewartakan sabdanya. Jadi tidak hanya memindahkan kitab suci ke otaknya dan dikeluarkan lagi. Bukan itu. Dan tidak hanya itu ternyata, tetapi juga sabdanya, pembicaraannya ini mempunyai kuasa dan diperlihatkan dengan mengusir setan di sana, mengusir iblis yang merasuki orang yang mendengarkan sabda itu. Berarti kita bisa melihat bahwa pada saat Tuhan mewartakan itu, dia tidak hanya sekedar mengulang-ulang apa yang dia hafalkan, tetapi perkataannya itu seolah-olah menjadi suatu perintah yang luar biasa yang bisa memberikan orang itu kebaikan. Ya, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa dalam pewartaannya itu ada isinya dan sekaligus ada kuasanya untuk memerintah. Ya, sekarang kalau dalam diri kita kenal dengan Tuhan, kita sudah akrab intim dengan Tuhan. Kita biasa menghafal ayat-ayat kitab suci. Kita biasa membaca kitab suci. Tetapi apakah omongan kita ini juga berakar dari kitab suci itu? Apakah yang kita omongkan ini juga menjadi semacam doa dalam kehidupan kita? Kadangkala kita membaca isi kitab suci A, tetapi yang kita doakan malah C atau D atau Z. Jadi berbeda jauh. Sedangkan kalau Tuhan Yesus, kita bisa melihat orang itu mendengarkan sabdanya itu sebagai orang berkuasa, dan kekuasaannya itu diperlihatkan dengan mengusir setan. Maka ibu, bapak, saudari-saudara terkasih, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk kalau kita mengakrabi firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu mempengaruhi diri kita, dan kalau sudah mempengaruhi diri kita, mempengaruhi hati kita, dan kita pun juga dalam berbicara maupun bertindak memperlihatkan sabda itu. Sehingga sabda tidak hanya sekedar menjadi hafalan,
Tidak hanya sekedar menjadi bahan doa, tetapi juga menjadi hidup kita. Jadi Tuhan Yesus mau mengajak kepada kita bagaimana kita hidup berdasarkan sabda. Mudah orang untuk berbicara. Mudah orang untuk mengungkapkan sesuatu. Tetapi apakah yang kita bicarakan, yang kita ungkapkan dari hati dan pikiran kita ini, itu sungguh-sungguh adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita melakukannya pula. Sehingga potret hidup kita ini itu juga berdasarkan dari sabda yang kita omongkan itu. Ada semacam unen-unen dalam bahasa Jawa, gajah diblangkoni segala macam itu, iso bocah ora iso nglakoni. Itu juga seringkali kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita diajak oleh Tuhan Yesus bagaimana kita bisa memperlihatkan identitas kita sebagai pengikut Tuhan. Biarkanlah sabda itu kita cari, kita temukan, kita dalami, lalu kita lakukan dalam kehidupan konkret. Dengan seperti itu, ini adalah cara efektif untuk mewartakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat merenungkan.